4 top Juventus yang pernah dibajak AC Milan bakal bertambah. Sejumlah penyerang top milik Juventus diketahui pernah dibajak oleh sesama klub besar Liga Italia Serie A, yakni AC Milan. Reputasi Juventus memang begitu disegani sebagai salah satu tim raksasa Liga Italia maupun Eropa. Wajar bila komposisi skuad Juve rutin nama-nama penyerang hebat. Si Nyonya tua jelas mendapatkan banyak manfaat dengan kehadiran bomber-bomber tajam yang dimiliki. Peran mereka mampu berkontribusi besar terhadap taraf prestasi tim. Namun, tentu tak selamanya Juve bisa meminta serangan penyerang hebatnya untuk terus bertahan di Turin. Pasti akan datang saat ketika Bianconeri akhirnya mau tidak mau wajib merelakan kepergian mereka. Bahkan, ada kalanya juga Juve harus melepas penyerangan dengan klub rivalnya di pentas Liga Italia. Contohnya AC Milan. Klub yang bermarkas di San Siro ini diketahui pernah beberapa kali berhasil membajak striker haus gol milik Juve. Tawaran menggiurkan yang datang membuat beberapa penyerang Juve berani mengambil keputusan dan keindahan kota Turin. Mereka kemudian pindah haluan dan menyematkan pengabdian-pengabdian sepak bola kepada Rossoneri. Bukannya, kepelaksanaan Milan bakal kembali melakukan hal serupa. Apalagi, kondisi di perjalanan berlangsungnya musim 2022-2023, tim besutan Stefano Pioli sedang mengalami krisis lini depan, sehingga butuh merekrut penyerang baru. Alessandro Matri. Transfer bursa musim panas 2011, Juventus resmi mempermanenkan status Alessandro Matri. Ia dipermanenkan setelah tampil apik sepanjang menjalani masa peminjaman dengan Juve di pertengahan musim 2010-2011. Juve membeli Matri dari klub pemiliknya, Cagliari, seharga 15,5 juta euro. Matri yang waktu itu sedang berusia 26 tahun, bisa menjadi tumpuan utama buat lini depan si Nyonya tua. Ekspektasi demikian berjalan dengan baik di musim 2011-2012, karena Matri berhasil menyumbangkan 10 gol dari 31 penampilan Liga Italia. Musim berikutnya, kiprah Matri masih sama, menyumbangkan 10 gol untuk Juventus, 8 gol disumbangkan di Liga Italia, dan 2 gol sisa di ajang Liga Champions. Memasuki musim panas 2013, manajemen Juve mempertahankan Matri. AC Milan pun datang memberikan tawaran 11 juta euro yang kemudian diterima Juve. Matri pindah ke Milan, tapi ternyata performanya malah menurun drastis. Musim 2013-2014, Matri cuma setengah musim dan dipinjamkan Milan ke Fiorentina. Setelahnya, Matri tidak pernah dipakai lagi oleh Rossoneri. Ia lebih banyak dipinjamkan, hingga akhirnya benar-benar dijual kepada Sassuolo pada musim panas 2016. Sepanjang milik Milan, Matri tercatat cuma 19 kali dan cuma mencetak 1 gol. Melihat catatan tersebut, Matri otomatis layak disebut sebagai pembelian gagal Milan. Gonzalo Higuain. Gonzalo Higuain berselebrasi usai mencetak gol ke gawang Sampdoria. AC Milan tidak pernah benar-benar memboyong Gonzalo Higuain dari Juventus. Kedatangannya ke San Siro hanya sebagai berstatus pemain kredit. Higuain pertama kali membela Juventus pada musim panas 2016, setelah dibeli dari Napoli untuk 90 juta euro. Harga mahal, ternyata sebanding dengan kualitas sang bomber asal Argentina. Musim perdananya memperkuat Nyonya tua, Higuain tampil begitu sangar. Ia total mampu menghasilkan 32 gol dalam beberapa ajang. Musim berikutnya, yakni 2017-2018, Higuain masih cukup tajam. Kualitas ketajamannya musim itu menyumbangkan total 23 gol. Pasca musim 2017-2018 akhir, Juve mendapat tawaran dari AC Milan tanggal Higuain. Rossoneri menyodorkan uang 10,2 juta euro untuk meminjam Higuain sementara. Karir Higuain lantas terbina Milan selama setengah musim, mencatatkan 8 gol dari 22 laga. Ia pergi dari Milan karena Juve menerima tawaran Chelsea yang ingin meminjam Higuain. Higuain sendiri akhirnya benar-benar dilepas Juve pada musim panas 2020. Kontraknya di Turin habis, dan ia hijrah ke klub MLS Amerika Serikat, Inter Miami. Momen kebersamaan dengan Inter Miami bakal menjadi ujung jalan karir sepak bola Higuain. Beberapa waktu lalu, ia sudah menyatakan kabul bahwa akan resmi gantung sepatu per tanggal 1 Januari 2023 mendatang. Roberto Baggio. Transfer bursa musim panas 1995, Roberto Baggio resmi meninggalkan Juventus untuk pindah ke AC Milan. Rossoneri menembus Baggio dengan biaya sebesar 9,3 juta euro. Baggio sendiri merupakan penyerang asli Italia yang kualitas karirnya bersama Juve begitu mengesankan. Selama beberapa tahun mengabdi kepada tim kota Turin,
Ia telah meraih gelar Liga Champions 1992-1993, Liga Italia 1994-1995, dan trofi Ballon d'Or 1993. Ketika berseragam Milan, kontribusi Baggio memang sudah tak sehebat di Juve dulu. Torehan Baggio sepanjang membela Milan tercatat menghasilkan 19 gol dan 25 assist dari 67 penampilan. Namun, ia tetap mampu memberikan Pulpisan Serie gelar juara bergensi. Baggio berkontribusi dalam keberadaan Milan memenangkan trofi juara Liga Italia musim 1995-1996. Baggio bermain bersama Milan sampai musim 1996-1997. Memasuki bursa musim panas 1997, Milan melepas penyerang ke Bologna dengan harga penjualan 1,8 juta euro. Filippo Inzaghi. Mungkin inilah pembelian penyerang tersulit yang pernah dilakukan AC Milan dari Juventus. Sosoknya siapa lagi kalau bukan Filippo Inzaghi? Ia bermain bersama Juventus dari 1997. Setelah memperkuat kota Turin, Inzaghi main sebanyak 165 kali, mencetak 89 gol, dan memberikan satu gelar juara Liga Italia musim 1997-1998. Memasuki bursa tamu musim panas 2001, kebersamaan Inzaghi dengan Juve berakhir. Si Nyonya tua menerima tawaran sebesar 36,15 juta euro yang diajukan Milan untuk memboyong Inzaghi. Pindah ke Milan, karir Inzaghi ternyata makin melejit. Ia menjadi pemain penting bagi skuad rossoneri di lini depan. Perannya bahkan membantu Milan 2 kali menjadi ajang Liga Champions, musim 2002-2003 dan 2006-2007. Ia juga berhasil mengantarkan tim meraja Liga Italia musim 2003-2004 dan 2010-2011. Inzaghi sendiri kemudian pensiun bersama Milan pada 2012 dan hingga kini menjadi salah satu pemain legendaris buat publik San Siro. Sepanjang berseragam Milan, Inzaghi total bermain sebanyak 300 kali dengan mencetak 126 gol. Allegri bantah pemain Juventus tolak pengasingan. Massimiliano Allegri membantah ruang ganti Juventus terbelah soal retiro atau pengasingan di pusat pelatihan. Juventus sedang fokus mengembalikan performa. Juventus tengah pekan kemarin menelan kekalahan memalukan di Israel. Bianconeri kalah 0-2 di kandang Maccabi Haifa di Liga Champions. Itu jadi kekalahan kelima untuk Juventus dalam 13 pertandingan di semua kompetisi. Usai kekalahan dari Maccabi Haifa, Allegri menyebut Juventus akan menjalani retiro sampai laga derby melawan Torino pada Sabtu 15 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Retiro merupakan pemusatan latihan intensif yang biasa dilakukan klub Italia dalam situasi krisis. Dalam masa retiro, para pemain biasanya tidak diperbolehkan pulang dari pusat latihan. Muncul laporan yang menyebut bahwa beberapa pemain Juventus tidak setuju dengan retiro. Mereka tidak setuju itu meyakinkan retiro tidak akan menyelesaikan krisis. Namun hal itu dibantah oleh Allegri. Dia menyebut para pemain Juventus fokus untuk mengakhiri krisis. Tidak benar kalau ada yang menolak datang, ujar Allegri seperti dilansir Football Italia. Tim tidak pernah meminta untuk tidak menjalani pemusatan latihan atau itu adalah hukuman. Kami kembali dari Israel pada Rabu jam 6 sore dan kami langsung latihan. Keesokan paginya di lapangan jam 10 pagi. Kami fokus ke bagaimana mengakhiri situasi ini. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mendapatkan hasil. Kami tunggu di derby, pertandingan penting untuk kedua tim. Torino tim yang agresif, mereka punya intensitas, jadi kami harus hati-hati dengan bekerja sama tim. Kami harus dapat hasil bagus, kata Allegri menambahkan.